Ya, pemirsa, untuk membahas terkait dengan aksi pada hari ini di Jakarta dan sejumlah daerah di Indonesia, kita akan membahasnya dan sudah bergabung bersama kami, itu Devi Rahmawati selaku pengamat sosial Universitas Indonesia. Selamat siang, Mbak Devi. Mbak Devi, Selamat siang, Mas. Ya, ini kita melihat ada rencana aksi begitu ya hari ini 27 Agustus dari mahasiswa dan sejumlah masyarakat lainnya di berbagai kelompok begitu. Nah, dari perspektif sosial, apa yang sebetulnya sedang terjadi di tengah masyarakat hari ini begitu ya? Apakah ini sekedar akumulasi ketidakpuasan terhadap kebijakan tertentu atau ini ada apa ya, keresahan yang lebih besar daripada itu? Silakan Mbak Devi. Ya, pertama kita perlu dengan hati-hati dan bijaksana untuk membaca aksi hari ini, gitu ya. Ini bukan soal pertarungan antara masyarakat dan negara. Ini adalah alarm sosial dalam demokrasi, gitu ya. Ada kelompok masyarakat yang merasa persoalan ekonomi misalnya, ada yang soal kebijakan, ada yang soal keadilan, yang kemudian mengharapkan mendapatkan perhatian yang lebih besar gitu ya. Nah, artinya kita perlu sadar bahwa ini justru kondisi yang sehat gitu. Artinya ketika kemudian saya melihat ini sekali lagi sebagai alarm, bukan krisis sosial. Alarm berarti ada sesuatu yang membutuhkan perhatian kita. Namun sebagaimana prinsip alarm bukan berarti seluruh sistem sedang rusak, bukan. Nah, artinya keresahan ini memang perlu direspon, bukan sekedar menghentikan bunyi alarmnya, tapi kemudian mengetahui mengapa sebagian warga merasa perlu memperbesar volume suaranya agar kemudian didengar. Iya. Tadi kan kalau kita lihat bersama begitu ya Mbak Devi, ini ada juga ditangkap sejumlah oknum begitu ya yang diduga akan menyusup begitu jalannya aksi damai kali ini. Ada sekitar berapa? Belasan, 10 atau 11-an begitu ya yang sudah ditangkap. Anda melihatnya mengenai hal ini seperti apa? Ya, ini duri-duri dalam demokrasi tentunya. Kalau ada orang-orang yang kemudian justru ingin menodai proses sehatnya demokrasi kita, itu bahwa ini menjadi satu hal yang penting, bahwa demonstrasi itu kan bagian dari mekanisme koreksi demokrasi, bukan mekanisme penghukuman atau pembuatan kebohongan terhadap pihak-pihak yang berbeda gitu ya. Jadi artinya kita perlu memastikan bahwa antara demonstran dan negara ini sebenarnya bukan dua kubu yang berlawanan. Keduanya justru mempunyai kepentingan yang sama. Yang satu memastikan aspirasi dapat disampaikan tanpa seseorang pun harus kehilangan keselamatan dan martabatnya. Yang satu mewakili apa sih yang perlu terus diingatkan kepada negara misalnya. Baik, Mbak Devi, ini sampai mahasiswa masa turun ke jalan, bela-belain dari Pati datang ke pusat, ke Jakarta begitu. Apa sebetulnya yang menjadi pemicu begitu utama ya sampai akhirnya mereka bisa turun ke jalan ya? Apakah tadi seperti Anda bilang masalah ekonomi, kebijakan pemerintah, atau mungkin rasa ketidakadilan, atau mungkin bahkan mengenai masalah komunikasi dari pemerintah? Seperti apa Anda menilainya? Ya, memang riset-riset panjang di dunia menunjukkan bahwa demonstrasi itu tidak pernah disebabkan oleh hanya satu faktor saja, apalagi misalnya hanya gara-gara urusan ekonomi misalnya gitu ya. Tapi memang berbagai faktor yang bertemu, yang intinya semua orang yang demonstrasi itu berharap ada sesuatu yang berubah misalnya gitu ya. Berubah itu artinya bukan berarti yang dulu itu benar-benar buruk, tetapi ada sesuatu yang misalnya memang harus lebih baik atau lebih disempurnakan. Nah, yang menarik memang yang membedakannya di era-era zaman dulu dengan zaman sekarang adalah kehadiran media sosial yang kemudian mempercepat proses keinginan suara yang ingin disampaikan tadi. Nah, memang dia bisa mengubah nih keresahan lokal menjadi percakapan nasional dalam hanya hitungan jam. Tetapi kita harus ingat, viral belum tentu mewakili mayoritas. Dan ramai di media sosial belum tentu sama dengan kuatnya dukungan di masyarakat.
Jadi memang artinya ini memang nggak cuma satu faktor begitu ya, ada banyak faktor yang akhirnya kemudian memaksa masyarakat turun ke jalan begitu, menyampaikan aspirasi mereka dan berharap memang semoga memang didengar seperti itu ya. Nah, jadi kalau tadi terkait dengan peran medsos begitu dalam mempercepat konsolidasi massa, ini seperti apa? Apakah medsos ini memang cukup membuat sebuah keresahan lokal bisa dengan cepat gitu berubah menjadi gerakan nasional? Seperti apa Anda melihatnya? Ya, kalau penelitian-penelitian bahkan tentang Indonesia, sekali lagi saya bilang viralitas itu tidak otomatis validitas gitu ya, tidak otomatis mewakili gitu ya. Algoritma memang punya kecenderungan mengangkat konten yang membangkitkan emosi, tapi misalnya studi menunjukkan bahwa aktivisme digital di Indonesia memang mampu menghasilkan klik dan viralitas, tapi tidak selalu menghasilkan sesuatu yang mewakili benar-benar suara masyarakat. Nah, artinya himbauan tentang kita semua juga perlu sadar bahwa ada orang-orang yang memang tidak tulus dan tidak mencintai Indonesia, lalu kemudian berusaha menggeser isu-isunya menjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan. Ini juga perlu menjadi perhatian kita bersama gitu ya. Artinya yang terjadi hari ini menurut saya justru menarik, bagaimana kemudian misalnya DPR begitu terbuka, lalu kepolisian juga tetap memastikan bahwa hak teman-teman yang berdemo juga tetap bisa selaras dengan hak teman-teman lain gitu ya, yang kemudian juga masih ingin bekerja, masih ingin beraktivitas dan sebagainya. Nah, oleh karenanya provokator itu tidak boleh diberi ruang sama sekali, karena jangan sampai gara-gara satu provokator ini dia mencuri legitimasi atau suara ribuan orang gitu misalnya ya, sehingga kita semua harus sama-sama bergandengan tangan, baik itu di posisi aparat yang bertugas di lapangan, negara atau parlemen, dan juga masyarakat yang turun ke lapangan. Iya, nah ini kita tahu kan memang Indonesia beberapa waktu ya dari generasi ke generasi akhirnya kita akrab begitu ya dengan istilah demonstrasi, aksi, turun ke jalan. Nah, Anda menilai ya bahwa aksi pada hari ini seberapa efektif begitu untuk didengar oleh pemerintah, dan ya seperti apa Anda melihatnya? Ya, kita harus bangga dan bahagia kita masih memiliki mekanisme melalui demonstrasi. Karena gini, ancaman terbesar bagi demokrasi adalah bukanlah warga yang masih mau berbicara, tapi yang berbahaya adalah ketika warga berhenti percaya bahwa berbicara memiliki manfaat kan begitu. Jadi hari ini perlu kita rayakan, karena negara yang kuat bukan negara yang tanpa demonstrasi. Negara yang kuat adalah negara yang mampu membuat kritik berlangsung tanpa kekerasan, perbedaan tanpa permusuhan, dan aspirasi tanpa kehilangan kemanusiaannya. Nah, kita tentu berharap bahwa hari ini aksi berjalan dengan damai dan warga yang beraktivitas juga bisa nyaman begitu ya melakukan aktivitasnya hari ini, dan kita berharap bahwa semuanya bisa mendapatkan solusi terbaik seperti itu. Terima kasih tentunya untuk Indonesia yang lebih baik ke depannya. Terima kasih buat Mbak Devi Rahmawati sudah bergabung bersama kami. Mbak Devi Rahmawati selaku pengamat sosial Universitas Indonesia. Terima kasih sekali lagi atas waktunya dan salam sehat selalu. Sampai jumpa di lain kesempatan, Mbak Devi.